Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Video kali ini saya beri judul Iseng Bikin Prank. Ya, apa itu prank? Ya, prank kalau saya lihat di kamus itu artinya bercanda, candaan, guyonan atau kelakar gitu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu saya amati arti prank ini mulai sedikit bergeser ya. Artinya yaitu ngerjain orang ya. Ya bercanda, tujuannya bercanda tapi ngerjain orang seperti itu. Ini ada sedikit pergeseran makna ya, meskipun ada ya masih ada nyambungnya dengan bercanda, tetapi ini ada unsur ngerjain orang gitu ya. Nah, arti prank yang sekarang seperti sudah viral inilah yang mau saya bahas di dalam video ini. Prank arti makna sekarangnya adalah ngerjain orang, identik dengan bagaimana kita ngerjain orang, bohongin orang, lalu bikin orang itu kaget atau bikin orang itu merasa tertipu dan seterusnya. Itu atau bikin marah ya, lalu untuk bercandaan gitu kan, untuk kita bisa ketawa seperti itu, atau supaya orang ya bertingkah kelihatan bodoh gitu, lalu itu bisa buat kita ketawa seperti itu. Nah, sekali lagi saya tidak melarang, saya tidak anti dengan yang namanya prank atau bercandaan. Saya juga suka bercanda, lucon, guyonan gitu. Hanya saya lebih suka kalau guyonan jangan ngerjain orang ya. Nah, karena saya ingat di dalam firman Tuhan katakan Amsal 26 ayat 18 dan 19 di sana dikatakan, seperti orang gila yang melontarkan bola api, anak panah dan kematian, demikianlah orang yang menipu sesamanya dan berkata, bukankah aku bergurau? Nah, kalau di dalam Complete Jewish Bible di sana dikatakan, like a man who shoots torches, arrows, and death is the man who deceives his neighbor and says, am I not joking? Nah, di dalam ayat ini saya menangkap ada dua arti. Yang pertama yaitu bercanda dengan cara menipu orang, atau yang seringkali kita maknai dengan prank itu ya. Meskipun tidak semuanya seperti itu, tapi identik dengan ngerjain atau membohongin orang gitu ya. Ini kok jadi sesuai dengan firman Tuhan ini ya. Seperti orang gila yang menembakkan panah atau bola api, panah, anak panah dan kematian. Ini bahaya sekali. Coba saudara kalau bayangkan ada orang gila menembakkan anak panah, bola api, kematian. Wah, itu ngeri sekali. Orang yang tidak tahu apa-apa pun bisa kena gitu. Membahayakan sekali. Sekarang kita lihat juga banyak prank yang berujung pada kematian. Banyak sekali kalau sudah mau cari di internet, banyak. Berujung pada buwi atau penjara juga banyak. Baru-baru ini kita juga membaca ada berita yang seperti itu, prank, lalu yang bikin prank masuk penjara ya. Saudara, ini bukti bahwa bercanda dengan cara menipu atau membohongin orang atau bikin prank yang seperti itu membahayakan gitu. Saya tidak anti dengan bercanda, sekali lagi saya suka bercanda ya, karena itu bikin awet muda dan firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat ya kan. Bisa dengan bercanda kita ketawa, hati gembira seperti itu. Tapi saran saya mbok ya kalau orang Jawa bilang, kalau bisa bercandanya mbok jangan yang ngerjain orang gitu loh. Bercandalah dengan cara yang lain, yang berkelas gitu loh, yang berkualitas gitu ya. Stand up comedy oke ya, kalau stand up komedinya isinya bagus, itu bagus juga, tanpa ngerjain orang bisa kita ketawa juga ya kan. Jadi ada banyak hal cara kita untuk bisa bercanda gitu tanpa mengerjain orang, tanpa bohongin orang seperti itu ya.
Dan arti yang kedua di dalam ayat ini menurut saya adalah yang kedua, berbohong dengan alasan bercanda. Loh, apa bedanya? Bedanya yang pertama, kalau yang pertama tadi bercanda, ya tujuannya memang bercanda, tapi caranya bohongin gitu loh. Tapi yang kedua ini berbohong, memang tujuannya mau bohong gitu, tapi dibungkus dengan alasan candaan, bercanda gitu. Beda ya. Jadi kita lihat pressure tekanannya itu lain gitu. Kalau yang kedua ini alasannya memang mau bohong gitu, cuma dibungkus dengan bercanda. Atau mungkin kalau ketahuan terus enggak kok saya bercanda kok gitu kan. Nah, ini yang membahayakan sekali gitu. Jadi saudara, mari kalau kita mau bercanda silahkan bercanda, tapi dengan cara yang baik ya, yang berkualitas gitu loh. Ya kan, jangan yang prank-prank gak jelas yang ngerjain orang, dan itu bahaya sekali gitu. Banyak bisa kalau kita lihat banyak di internet prank-prank berujung pada kematian atau pada penjara gitu ya. Jadi mari kita bercanda, tertawalah dengan guyonan lelucon yang baik, yang berkualitas ya. Demikianlah kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Mesias berkati kita. Shalom.